Shalom, saudara-saudara. Semoga hari ini Tuhan tetap mencurahkan berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Biarlah setiap hati dan pikiran yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tolonglah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian bagi kita di hari ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan harian di hari ini yang adalah bahagian dari nyanyian Zakaria, Tuhan mau mengajarkan kita semua bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia selalu ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada untuk kita dan selalu bersama-sama dengan kita di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya menghadapi berbagai macam persoalan, penderitaan oleh karena sakit penyakit di hidup ini, di saat kita merasa tidak ada lagi harapan. Maka disitulah Allah melawat umat-Nya. Disitulah Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita perhatikan apa yang dialami oleh Zakaria. Tuhan melawat Zakaria bukan di saat dia kuat, bukan di saat hidupnya penuh dengan kenyamanan, tapi Tuhan melawat Zakaria di saat Zakaria dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan. Di saat umur yang semakin menua, demikian juga dengan istrinya Elisabet. Di saat itulah Allah melawat Zakaria dengan memberikan seorang anak laki-laki di dalam kandungan Elisabet istrinya. Saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, di saat kita merasa tidak lagi memiliki harapan, bagi seorang istri yang ditinggal pergi suami yang dikasihi, hidup seakan berakhir. Tapi bisa saja di saat seperti itu Tuhan mendekatkan diri-Nya kepada kita, sehingga kita merasa Tuhan itu begitu dekat dalam hidup kita. Tuhan itu memeluk kita di saat kita merasa tidak lagi ada harapan dalam hidup ini, oleh karena kepergian seorang suami yang dikasihi. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita saat ini juga yang sedang dalam kondisi lemah. Hidup kita tidak seperti hidup orang lain, di mana ketika orang lain bersuka cita menyambut perayaan Natal, mereka berkumpul bersama dengan saudara dan anak-anaknya. Tapi tidak dengan kita. Mungkin ada yang demikian pada saat ini dalam hidup ini. Tapi mari tetap percaya. Teguhkanlah hati bahwa Immanuel, Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dia sudah melawat kita dan Dia akan melepaskan kita dari segala kelemahan kita. Amin. Selamat beraktivitas.
tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena masih boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpahi hidup kami, hidup jemaat, hidup saudara-saudara dan anak-anak kami, dimanapun mereka berada di saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.